Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijaga dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi bersama gua di channel Bucek Jurik. Kali ini gua akan menceritakan suatu kisah yang terjadi di Desa K, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kisah ini menceritakan dua orang bersaudara yang masih sangat remaja, yaitu Rafa sebagai kakak dan Niki adalah adik kandung Rafa. Dan sesuai permintaan dari sang narasumber, semua nama yang ada dalam kisah ini semuanya gua samarin. Dan perlu diketahui juga, Niki, adik kandung dari Rafa, semenjak kecil dia sudah mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal goib atau yang lebih kita kenal dengan sebutan indigo. Yang mana di suatu hari Rafa jatuh sakit, dan di saat sang kakak sakit, Niki yang sejak kecil sudah mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang atau hal-hal goib, melihat banyak hal yang cukup mengerikan, yang mungkin itu adalah sesuatu yang menyebabkan kakaknya jatuh sakit karena penyakit yang diderita oleh Rafa cukup aneh. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga di channel Bucek Jurik. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita buka pintu gerbang alam mereka. Malam yang cerah dengan sinar bulan yang terang menemani perjalanan pulang Rafa dan temannya yang bernama Budi selepas menunaikan sholat berjamaah di musola. Perjalanan mereka sangat menyenangkan, dengan candaan dan tawaan menemani perjalanan mereka, menambah kehangatan untuk persahabatan dari keduanya. Akan tetapi kebahagiaan mereka pun harus terhenti karena semuanya berubah menjadi sangat menegangkan saat Budi melihat ke atas pohon mangga di sekitar mereka. Lalu tanpa sengaja dia melihat sosok yang membuat bulu kuduknya merinding. Dengan suara yang kaku, Budi pun bertanya kepada Rafa, "Fa, coba kamu lihat ke atas pohon mangga itu, Fa." "Ada apa, Bud?" "Lihat aja, Fa. Kamu bisa lihat nggak apa yang saya lihat di sana?" "Astagfirullah, Bud. Apaan itu? Lari, Bud, lari!" Mereka pun lari karena mereka takut makhluk yang mereka lihat barusan akan mengganggu perjalanan mereka. Mereka lari dengan terbirit-birit untuk menghindari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Sebenarnya apa yang mereka lihat yaitu sosok menyerupai wanita dengan pakaian berwarna putih dan rambut yang tidak terlalu panjang, sedang duduk di salah satu batang pohon mangga itu sembari menatap lurus ke arah mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Kalian tahu makhluk apakah itu? Kalian salah, karena itu bukanlah kuntilanak. Lantas makhluk apa yang dilihat Rafa dan Budi? Jawabannya ada di akhir kisah ini. Jadi pantengin terus channelnya, oke? Kita lanjut ke cerita. Setelah kejadian itu, hal-hal aneh dan kengerian-kengerian yang menimpa kehidupan Rafa pun dimulai. Keesokan harinya, Rafa melakukan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Belum terjadi yang aneh-aneh ya. Sampai tiba pada waktunya, sore pun datang. Rafa dan teman-temannya pun berkumpul di tempat yang tidak jauh dari rumah Rafa, dan mereka pun memilih untuk bermain petak umpet. Lalu permainan pun dimulai dan Rafa tidak kebagian jaga saat itu. Akan tetapi ada temannya Rafa yang lain, kita panggil saja dengan nama Andi, yang kebagian jaga saat itu. Dan di saat Andi memulai menghitung, Rafa dan teman-temannya pun mulai mencari tempat persembunyian terbaik. Akan tetapi di saat Andi telah sampai ke hitungan yang mendekati angka 10,
Rafa belum juga menemukan tempat yang cocok untuk dia bersembunyi. Hingga pada akhirnya Rafa pun memilih satu pohon yang tidak jauh dari rumahnya untuk dijadikan tempat persembunyian untuk dirinya. Tapi bukan pohon mangga yang tadi ya. Lalu Andi pun mulai mencari satu persatu dari teman-temannya. Singkat cerita, setelah lama permainan itu berjalan, di saat teman-teman Rafa sudah ditemukan oleh Andi, kini tinggal Rafa yang belum Andi temukan. Lama Andi mencari keberadaan Rafa kesana kemari, lalu tiba pada waktunya Andi pun mulai berjalan ke arah pohon yang dimana Rafa bersembunyi. Setelah sampai di pohon itu, sampai Andi mengitari pohon itu, dia tidak juga menemukan keberadaan Rafa. Rafa pun merasa keheranan kenapa si Andi tidak melihat dirinya di sana. Padahal jelas-jelas tadi si Andi melintas tepat di hadapannya. Lalu dengan kesal Rafa pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Di, kamu tadi pura-pura gak lihat saya ya di pohon itu?" "Nah, ini dia si Rafa. Emang tadi kamu bersembunyi di mana, Fa?" "Di pohon itu, Di," sambil menunjuk ke arah pohon yang dimaksud. "Kagak, Fa, serius. Saya nggak lihat kamu tadi di sana." "Seriusan kamu, Di?" "Serius, Fa, ngapain saya bohong? Saya beneran nggak lihat kamu tadi di sana." Rafa pun merasa heran dan dia pun mulai merasa ada yang ganjil pada dirinya. Lalu permainan pun selesai. Mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah Rafa tiba di rumah, Niki yang sedari tadi duduk di depan rumah sembari memperhatikan kakaknya yang sedang bermain, dia pun bertanya pada Rafa dengan pertanyaan yang sangat mengerikan. "Kak, tadi siapa yang meluk kakak saat kakak bersembunyi di pohon itu?" "Meluk? Meluk siapa, Dek? Kamu jangan nakut-nakuti seperti itu ah. Udah, kita masuk aja yuk." Lalu Niki yang tidak mau melihat kakaknya ketakutan, dia pun menghentikan pembicaraannya dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai jadwal yang sudah menjadi kebiasaan Rafa dan Niki, pukul 10 malam mereka pun tidur di kamar. Jadi Rafa dan Niki tidurnya di satu kamar yang sama ya. Lalu di tengah malam yang sangat sunyi, hanya ada suara hewan malam yang saling bersautan. Niki pun terbangun. Dan di saat Niki menengok ke arah Rafa, dia kaget bukan main karena dia melihat ada sosok perempuan dengan gaun putih yang sudah usang dan rambut yang panjang sedang berbaring di samping Rafa sambil menatap ke arah kakaknya yaitu Rafa. Akan tetapi karena Niki masih polos dan karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, dia tidak menghiraukannya. Lalu dia pun memejamkan matanya, berusaha untuk tidur kembali. Pagi pun tiba. Rafa mulai membuka matanya. Akan tetapi di saat dia mulai bangkit, dadanya terasa sakit dan napas sesak, kepala pusing dan badan berat untuk bangun. Dia pun panik, lalu dia memanggil ayah dan ibunya. Setelah sang ayah dan ibu menghampirinya, dia pun langsung menceritakan apa yang dia alami. Ibunya pun berkata, "Ya udah, nanti setelah kita sarapan, kita periksa kamu ke dokter ya." Singkat cerita, setelah acara sarapan pagi selesai, ayah dan ibunya Rafa membawa Rafa ke rumah salah satu dokter terdekat. Setelah sampai dan menunggu lama karena banyak pasien yang berobat saat itu, hingga pada akhirnya Rafa pun dipanggil. Lalu mereka pun masuk ke ruang praktek sang dokter dan ibunya menceritakan semua keluhan-keluhan yang dialami oleh Rafa. Dengan segera dokter pun mulai memeriksa keadaan Rafa. Setelah pemeriksaan selesai, ternyata Rafa terserang penyakit darah tinggi dan pembengkakan pada paru-paru. Selesai semuanya diurus dan obat resep dari dokter sudah diambil, mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah,
ayah dan ibunya Rapa pun langsung membawa Rapa ke kamar dan dibaringkan di atas tempat tidur. Lalu sang ayah memanggil Niki. "Niki, iya ya, ada apa? Tolong ambilkan air hangat di dapur ya." "Siap ya." Niki pun langsung bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air hangat yang dipesan oleh ayahnya. Akan tetapi di saat dia selesai menuangkan air hangat ke gelas dan di saat dia berbalik badan hendak kembali ke kamar, dia sangat kaget karena dia melihat sosok ayahnya sedang berdiri di depan pintu kamar mandi. Tapi ada yang aneh dengan sosok ayahnya itu. Wajah yang pucat dengan tatapan yang kosong membuat Niki merinding seketika. Lalu dengan polos dia pun berkata, "1 gelas cukup kan ya air hangatnya?" Akan tetapi selesai Niki berbicara seperti itu, sosok yang menyerupai ayahnya tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dia pun langsung bergegas pergi ke kamar dan alangkah terkejutnya Niki saat dia melihat ayahnya masih berada di samping sang ibu dan kakaknya yang sedang sakit. Sebenarnya apa yang Rapa dan Budi lihat di awal cerita dan bagaimana nasib Rapa selanjutnya serta sosok apa yang Niki lihat di malam itu, nantikan jawabannya di part selanjutnya. Oleh karena itu, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga di channel Bucek Jurik. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian agar gua bisa lebih semangat untuk mencari kisah-kisah menarik lainnya.